Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang template perencanaan usaha. Apa sih template perencanaan usaha? Kita mulai dari materinya. Jadi template perencanaan usaha itu secara umum disebut dengan proposal usaha. Jadi semacam template itu apa ya? Bagian-bagian atau tata letak atau komponen-komponen apa. Jadi kita tinggal memasukkan. Jadi kita tinggal membantu, alat bantu kita dalam perencanaan usaha. Makanya disebut dengan template perencanaan usaha atau sering disebut dengan proposal usaha. Adapun komponennya meliputi nama perusahaan, sejarah singkat, visi dan misi, deskripsi produk, deskripsi proses produksinya, kemudian segmen dan target konsumen, kemudian peta persaingan dan keunggulan produk, strategi promosi, jalur distribusinya, tim, target, penjualan, kebutuhan investasi, dan penutup. Jadi inilah komponen-komponen yang harus ada dalam proposal usaha. Kita mulai dari yang pertama. Nama usaha. Nama usaha itu usahakan yang menarik. Ya, bisa ditambahkan logo atau foto-foto produk. Nah, dan disertai dengan tagline. Tagline itu yang memudahkan orang mengingat. Contohnya misalnya Happy Juice, kesegaran yang menyehatkan. Jadi orang udah punya gambaran bahwa kalau minum jus itu pasti sehat. Gitu. Nah, itu bisa ditambahkan dengan gambar-gambar jusnya. Nah, contohnya gitu, kita akan bikin usaha jus, namanya adalah Happy Juice. Jadi kita selalu bahagia kalau minum Happy Juice. Nah, seperti itu targetnya. Kemudian setelah nama usaha, kita bikin sejarah singkat. Di sini adalah berupa latar belakang kenapa usaha ini ada. Kemudian kapan dimulainya dan apa aja yang ditawarkan. Jadi kita bikin sejarah singkat bahwa khasiat dari buah itu. Jadi fungsi buah itu banyak. Tapi kebanyakan orang malas untuk mengkonsumsinya. Biasanya pertama harus ngupas, sehingga kan malas kan. Nah, dengan jus ini orang tinggal minum aja. Nah, kan? Beda dengan kayak kopi, kayak soft drink kan mereka tinggal minum jadi enak. Padahal soft drink itu kurang menyehatkan dibanding dengan jus atau buah. Nah, untuk mengkonsumsi buah supaya lebih menarik adalah dibikin jus. Nah, makanya itu kita bikin latar belakang kenapa usaha ini ada. Itu. Nah, kemudian kapan dimulainya? Ini dimulainya mulai kita coba di depan rumah misalnya atau di mana. Kita bisa tuliskan. Itu adalah latar belakang kenapa produk ini ada. Kemudian selanjutnya adalah kita tulis visi misinya. Visi itu adalah apa yang akan kita capai. Jadi mimpi kita. Nah, dari mimpi itu kita uraikan target-targetnya. Nah, jadi visinya adalah misalnya gini. Menghadirkan minuman jus yang cita rasanya menyenangkan. Makanya happy tadi kan. Happy. Jadi cita rasa jus yang menyenangkan. Nah, itu sesuai dengan namanya Happy Juice. Jadi menyenangkan. Dan ada unsur kejutannya. Misalnya nanti pas saat di tengah-tengah itu ada misalnya rasa alpukat gitu kan. Nanti di tengah-tengahnya kita kasih rasa yang sedikit berbeda. Misalnya ada jeruknya atau apa. Supaya kaget dia terkejut. Nah, gitu. Kemudian ada misinya, itu menciptakan minuman jus yang unik, menyehatkan dan nikmat. Jadi uniknya itu tadi
bervariasi, jelas menyehatkan dan enak. Terus mempromosikan budaya minum jus, kita punya misi seperti itu. Jadi karena orang malas untuk makan buah, maka kita rubah buah itu dalam bentuk minuman, jadi sehingga dia mudah mengkonsumsi buahnya. Kemudian deskripsinya, deskripsi produk kita jelaskan produk kita apa sih, keunggulannya apa sih, ada apa aja sih. Jadi kita jelaskan di sini. Jadi jus yang kita bikin itu memproduksi berbanyak varian dengan cita rasa unik. Yang uniknya apa? Di sini dikombinasikan dengan sayur-sayuran atau istilah sekarang itu mix juice atau jus campur. Nah, itu untuk penjualannya kita bisa paket langganan, bisa mingguan, bulanan. Nah, seperti itu. Kemudian menunya apa aja? Nah, ini kita bikin nama-nama yang menarik gitu. Misalnya pelangi jingga, pelangi banyu dan seterusnya gitu. Artinya kalau pelangi hijau itu avocado misalnya dan seterusnya. Ya, jadi itu singkatan-singkatan dari beberapa buah yang kita satukan sehingga atau berdasarkan warna buahnya. Misalnya pelangi jingga itu buah apa? Ya kan? Buah naga ya. Nah, seperti itu. Atau pelangi violet dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah dideskripsikan proses kerjanya atau proses produksinya. Misalnya mulai dari pembelian bahan bakunya. Kita pilih yang seger-seger. Kita beli dari mana atau kita punya supplier tetap dan seterusnya, kita tulis di sini. Kemudian setelah itu kita dibersihkan, ya kita bersihkan, kita sterilisasi lah. Ya. Kemudian kita olah, kita bikin jus, ya kan. Nah, setelah itu kita kemas. Kemasnya bisa dalam bentuk botol, bisa dalam bentuk gelas dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi kita jelaskan proses produksinya. Kemudian setelah proses produksinya adalah segmen pasarnya apa. Nah, segmen pasarnya kita jelaskan di situ. Itu. Jadi segmen pasar kita di sini adalah pekerja. Nah, kebetulan misalnya daerahnya kita di perkantoran atau bisa juga segmen pasar kita pelajar karena kita dekat dengan sekolah. Nah, kemudian promosinya kemana? Nah, ini kita promosinya ke perumahan-perumahan atau ke kantor-kantor atau ke sekolah-sekolah. Itu kita jelaskan di sini. Kemudian peta persaingan. Nah, kita bisa pakai sumbu kuadran atau pakai tabel seperti ini. Kalau sumbu kuadran itu berdasarkan 4 kriteria yang kita bandingkan, yaitu harga, rasa, kemasan, dan ketersediaan. Nah, posisi kita di mana? Misalnya kita produknya A, ternyata posisi kita itu menguntungkan, kita bersaing. Tidak terlalu high, tidak terlalu rendah. Berarti posisi kita adalah bisa masuk ke pangsa yang lain. Nah, kita posisinya ada di sini. Jadi kita masih bersaing. Kecuali kemasan dan ketersediaan. Nah, ini harus yang kita kita desain ulang lagi. Untuk kemasan kita terlalu baik, terlalu bagus. Untuk kesediaan kita ready. Nah, ini udah bagus. Nah, atau kita bikin dalam bentuk tabel. Misalnya dari bahan bakunya, ini kita dari buah dan sayur. Merek lain juga sama, dari buah dan sayur. Rasanya hampir sama kan, mempunyai berapa. Cuma dari harga kita menang, kita jual 15.000, yang lain di atas 15.000. Nah, dari sini kita menang kan. Nah, kemudian dari bahan pengawet kita nggak pakai, yang lain ada yang pakai. Kemudian jalur distribusinya kita bisa online dan offline, sama yang lain juga gitu. Kemasannya, kita masih kurang menarik, yang orang lain udah. Ya karena dia produknya modalnya kuat jadi menarik.
Kalau yang berlangganan kita bisa, yang lain tidak. Karena dia modelnya distributor kan. Jual lewat distributor, bukan lewat warung-warung. Kata kita dijualnya langsung, jadi bisa pesan. Nah, itu salah satu keunggulan kita. Jadi keunggulan kita dibanding dengan yang lain adalah harga murah dengan kita bisa langganan. Nah, kemudian berikutnya adalah strategi promosi. Kita bisa lewat online atau offline. Nah, kita bisa online lewat media sosial. Kemudian pakai promosi, misalnya beli 5 bonus 1, atau pakai reseller. Reseller tuh misalnya putus. Misalnya kalau dia beli 1 juta misalnya, ya udah nanti kita jualnya 5.000. Nanti dia harganya di situ ditulis 10.000, tapi ke reseller kita jual 5.000. Sehingga si reseller menjual lagi, dia dapat untung 5.000. Nah, seperti itu. Jadi di botolnya atau di kemasannya udah kita tulis harganya, sehingga si reseller tidak bisa main-main dengan harga. Jadi tetap yang ngontrol harga kita. Jadi tidak menjatuhkan harga kita, pasar kita. Seperti itu. Kemudian jalur distribusinya bisa online, bisa offline. Online bisa lewat GoFood, GrabFood, dan toko-toko online lainnya. Ya, kalau toko offline-nya ya kita titip ke toko-toko atau kita buka stand. Kemudian timnya itu kita bisa tulis siapa aja. Nah, kebetulan ini adalah usaha keluarga, maka ditulis ini suami dengan istri dan dibantu oleh tetangga. Nanti dijelaskan suami bagian produksi, istrinya bagian penjualan, kemudian yang tetangga itu membantu dalam hal memproduksinya. Jadi dijelaskan di situ. Kemudian target penjualan juga disampaikan. Untuk tahun pertama targetnya sekian, tahun kedua sekian, tahun ketiga sekian. Nah, itu harus dijelaskan. Dan berikutnya adalah kebutuhan investasi, apa yang dibutuhkan. Nah, untuk tahun pertama itu kita perlu misalnya untuk investasi misalnya alat. Tadinya kita hanya pakai blender biasa, terus kita berencana untuk beli mesin juicer. Mesin juicer itu jadi jadi langsung bisa kapasitasnya bisa banyak. Kemudian kita beli mesin kemasannya. Jadi selama ini manual, kita beli mesin untuk kemasannya. Jadi kita langsung untuk tahun kedua kita pakai dan seterusnya. Atau target investasi tahun keduanya model bagi hasil. Kemudian terakhir adalah penutup. Penutup itu berisi tentang kesimpulan dari apa yang akan kita harapkan. Jadi misalnya mari bermitra bersama kami dan tebarkan kebahagiaan alami untuk banyak orang. Artinya mengajak orang untuk bermitra, untuk bergabung ke kita supaya usaha kita menjadi maju lagi. Demikian paparan kita hari ini tentang template perencanaan usaha. Jadi bagaimana cara mengisi proposal usaha. Jadi udah kita sediakan tempat-tempatnya atau template-nya sehingga kita tinggal ngisi aja di situ. Demikian materi kita tentang template perencanaan usaha. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.